Saudara dan saudari terkasih, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Markus bab 2 ayat 23 sampai 28. Pada suatu hari Sabat Yesus berjalan di ladang gandum, dan sementara berjalan murid-muridnya memetik bulir gandum. Maka kata orang-orang Farisi kepada Yesus, "Lihat, mengapa mereka berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?" Jawab Yesus kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan para pengiringnya kekurangan dan kelaparan? Tidakkah ia masuk ke dalam rumah Allah waktu Abiatar menjabat sebagai imam agung, lalu makan roti sajian yang tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam, dan memberikannya juga kepada pengikut-pengikutnya?" Lalu kata Yesus kepada mereka, "Hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi Anak Manusia adalah Tuhan juga atas hari Sabat." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Betapa mendesaknya kebutuhan umat manusia akan seorang juru selamat. Orang Yahudi adalah umat pilihan Tuhan. Mereka telah menerima wahyu Allah sendiri di dalam perjanjian lama. Orang Farisi adalah pemimpin agama orang Yahudi. Namun mereka mengubur hukum Allah begitu dalam di bawah lapisan-lapisan aturan buatan manusia, sehingga orang-orang yang lapar tidak diperbolehkan memetik biji-bijian untuk dimakan pada hari Sabat. Hukum telah menjadi tujuan itu sendiri dan telah didahulukan dari orang-orang yang membutuhkan. Saudara-saudari, bagaimana umat manusia dapat dituntun dengan aman di sepanjang jalan yang benar menuju keselamatan tanpa terjerat dalam semak belukar ritual palsu dan ajaran sewenang-wenang? Anak Allah, sabda Bapa yang kekal, merendahkan dirinya menjadi anak manusia untuk membawakan kita kepenuhan kebenaran. Tetapi Kristus melakukan lebih dari sekedar memberi kita kepenuhan wahyu Allah. Dia memberi kita kekuatan melalui kehidupan rahmat-Nya sendiri di dalam diri kita untuk menghidupi kebenaran itu dalam hidup kita. Apakah kita memanfaatkan sumber anugerah itu dalam hidup? Saudara-saudari, jika kita ada di posisi Kristus, apa reaksi kita terhadap orang Farisi? Mungkin kita akan menyerah pada kehadiran mereka yang mengesankan. Mungkin kita akan mengumpulkan keberanian kita dan mengabaikan sikap keras kepala mereka, bahkan tanpa berkenan untuk menjawabnya. Kristus mengungkapkan keberaniannya dan kebaikan hatinya. Dia mengutip kitab suci yang mereka percaya dan mengutip 1 Samuel bab 21 ayat 1-6. Daud dan orang-orangnya melarikan diri dari Saul, makan roti suci. Kehadiran 12 roti diletakkan setiap pagi di atas meja di tempat kudus sebagai penghormatan kepada Tuhan dari 12 suku Israel. Ketika mereka ditarik untuk memberi ruang bagi yang baru, roti ini disediakan untuk para imam. Kristus berusaha mengungkapkan kepada orang Farisi dengan cara yang dapat mereka terima bahwa mereka telah tersesat dari agama yang benar, di mana cinta kepada Tuhan dan sesama lebih diutamakan daripada mengikuti aturan. Kristus meringkas sifat agama yang benar dan menunjukkan kesalahan orang Farisi dalam satu kalimat luhur. Hari Sabat dibuat untuk manusia, bukan manusia untuk hari Sabat. Kristus tidak berhenti dengan mengungkapkan sifat dan tujuan dari agama yang benar. Dia memproklamasikan keberanian yang pasti mengejutkan orang-orang Farisi, mungkin bahkan melebarkan mata murid-muridnya sendiri. Anak Manusia bahkan adalah Tuhan atas hari Sabat. Kristus menyatakan dengan tegas bahwa otoritasnya setara dengan otoritas Allah sendiri yang menetapkan Sabat pada awal penciptaan manusia. Kristus menginginkan dari orang Farisi tidak kurang dari tindakan iman dalam pribadi ilahinya sendiri. Hatinya rindu untuk menyelamatkan mereka. Kristus rindu untuk menyelamatkan setiap orang yang ditemuinya, termasuk musuh-musuhnya. Saudara-saudari, apakah kita menghendaki dan mencari apa yang baik untuk semua orang, terlepas dari sikap mereka terhadap kita? Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua.
Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya.